Halo saham mania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ini adalah perusahaan yang menjadi salah satu dealer motor Honda yang ada di Indonesia. Dan juga bukan hanya itu, ternyata mereka ini memiliki hubungan yang erat dengan Astra International karena dibangun oleh Pak William Suryajaya. Lalu yang menjadi pengendali daripada perusahaan satu ini menjadi putra daripada Pak William Suryajaya, yakni adalah perusahaan daripada anaknya, yakni Saratoga Investama Sedaya Tbk memegang 56% daripada perusahaan yang satu ini. Perusahaan ini namanya adalah Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode emiten MPMX atau kita panggil aja MPMX. Kita mulai dari berita tentang perusahaan yang satu ini yang sangat suka memberikan dividen ya. Tentu saja itu bagus dong, berita-beritanya juga oke. Dividennya juga nggak kaleng-kaleng. Biasanya dividen yield daripada perusahaan yang satu ini itu 10% daripada harga sahamnya. Berarti itu cukup besar, lebih besar daripada kebanyakan deposito yang ada di Indonesia ya. Nah, kita lihat di sini 2017, 19, 20, 21, bahkan 2022 juga ada bagi dividen. Nggak kaleng-kaleng ya, Rp180 per lembar saham, di mana harga sahamnya sekarang Rp1.125. Jadi bisa dibilang dividen yield-nya gede banget. Dividen yield-nya 16%. Pergerakan saham yang satu ini juga sangat fluktuatif, jadi sangat enak kalau mau kita tradingkan ya. Selanjutnya kita akan mengenal tentang sejarah daripada perusahaan yang satu ini terlebih dahulu. Kita mulai dari tahun 87, di mana perusahaan ini didirikan oleh Pak William Suryajaya, MPM, yang merupakan cikal bakal PT Mitra Pinastika Mustika. Lalu pada tahun 88 mendirikan PT Federal Karyatama yang memproduksi oli dengan merek Federal Oil ya, bidang pabrikasi dan pengemasan minyak pelumas. Oli bermerek Federal Oil untuk sepeda motor dan Federal Mobil untuk mobil. Lalu pada tahun 92 membuka gerai liter MPM Motor pertama untuk menjalankan penjualan langsung sepeda motor, yakni merek Honda. Lalu pada tahun 94 mengakuisisi saham PT Sasana Arta Finance yang bergerak di bidang finance pembiayaan. 2010 mendirikan PT Mitra Pinastika Mulia dan mengalihkan kegiatan distribusi sepeda motor perseroan yang semula dijalankan oleh MPM kepada PT Mitra Pinastika Mulia. Lalu pada tahun 2012 di bulan Januari mengakuisisi PT Mitra Pinastika Mustika Ren dan Mitra Pinastika Mustika Finance beserta anak-anak perusahaannya pada bulan Januari. Lalu pada bulan Desember JACC Co Limited mengambil alih 40% saham PT Sasana Arta Finance yang tadi diakuisisi oleh perseroan dengan opsi untuk membeli saham tambahan. Lalu pada Mei 2012 perseroan mendirikan PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika. Lalu selanjutnya pada tahun 2013 melakukan IPO. Lalu pada tahun 2014 tahap finalisasi proses penggabungan usaha PT Mitra Pinastika Mustika Finance dengan PT Sasana Arta Finance menjadi PT JACCS Mitra Pinastika Mustika Finance Indonesia. Lalu pada tahun 2015 mendirikan PT Putra Mustika Prima. Lalu pada tahun 2016 terpilih menjadi 50 Best Companies oleh majalah Forbes Indonesia. Lalu pada tahun 2017 ya, kita mulai dari bawah dulu. Mei 2017 penyelesaian penjualan 20% saham perseroan pada PT JACCS Mitra Pinastika Mustika Finance Indonesia kepada JACCS Co Limited ya. Jadi pada awalnya mereka sudah menjual 40%, sekarang tambah lagi dijual 20%. Lalu pada tahun 2017 Maret meluncurkan logo baru berikut visi dan misi baru sebagai bagian dari transformasi menuju MPM baru. November 2017 merayakan hari jadi ke-30 tahun. Lalu pada tahun 2018 berhasil menyelesaikan divestasi strategis untuk 100% sahamnya di FKT kepada Exxon Petroleum Company Limited dan Exxon Mobil UK Limited. Lalu Agustus 2018 Bitbox, dealer online untuk berbagai merek mobil di Indonesia yang berada di bawah grup MPM secara resmi diluncurkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show. Ya, ini saya belum pernah cek sih ya, Bitbox yang dibikin oleh MPM ini. Kita coba lihat ya, Bitbox. Kayaknya memang kurang terkenal sih. Kita lanjut di tahun 2019
Nah, ini dia. Maret 2019, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk menjadi pemegang saham pengendali perseroan. 2020, perseroan efektif menambah kepemilikan sahamnya dari sebelumnya 56,87% menjadi 88% di entitas anak PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika. Lalu pada tahun 2021, ya, di bulan Januari, penambahan fitur lelang online oleh PT Balai Lelang Astra Nara Raya atau Auksi, anak perusahaan dari PT Mitra Pinastika Mustika Ren. Lalu selanjutnya September 2021, peluncuran platform digital penjualan mobil bekas untuk mempercepat transformasi digital. Nah, ini Autodesk baru ada nih, tapi mereka juga bekerja sama dengan website lain sehingga namanya juga berubah. Ya, perubahannya menjadi nama karo.co.id. Ya. Lalu selanjutnya 2022 terbaru, kemitraan strategis antara MPMX dengan Karo guna menghadirkan ekosistem otomotif online dan offline terintegrasi di Indonesia melalui pengalihan 49,99% kepemilikan saham perseroan pada PT Mitra Pinastika Mustika Ren kepada Trusty Cars Pte Limited. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, Karo. Lalu pada Juni 2022, efektif menambah kepemilikan sahamnya dari sebelumnya 88% menjadi 96% di entitas anak PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika. Jadi gitulah sekilas tentang daripada perjalanan MPMX ya, panjang banget, tapi tentu mereka sudah sangat matang di bisnis mereka. Bisnis mereka ada apa aja kita lihat di sini. Apakah prospeknya bagus? Mereka bergerak di bidang distribusi, retail dan juga aftermarket ya, khususnya motor Honda MP Mulia merupakan distributor tunggal dan terpercaya, berperan sebagai penyedia layanan purna jual dan suku cadang sepeda motor Honda khusus untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur ya. Lalu ada MPM Motor juga, ini juga sama bisnis retail motor. Lalu ada Autodesk yang tadi kita sampaikan ya, yang bekerja sama dengan Karo. Lalu ada transportasi, mereka bergerak di bidang rental ya. Lalu ada juga insurance. Lalu ada juga finance juga. Nah, melihat bagaimana sektor yang mereka tekuni ini bergerak di bidang konsumer yang notabene di Indonesia itu sangat dibutuhkan ya, kendaraan motor. Bagi saya sih selama ekonomi nggak terlalu krisis gimana ya, mereka masih bisa bertahan. Karena penjualan sepeda motor itu pastinya lebih mudah daripada penjualan mobil. Jadi pastinya lebih oke ya. Jadi untuk prospeknya sih standar-standar aja. Nah, ini sekilas tentang website mereka ya, karo.co.id, penjualan mobil bekas. Selanjutnya untuk pemegang saham ya. Nah, di sini kita lihat pemegang saham lainnya atau publik itu memegang 35%. Sisanya dipegang oleh Saratoga Investama Sedaya Tbk memegang 56% ya. Nah, ini Saratoga Group. Kalau kita lihat di sini beritanya juga oke-oke aja. Jadi langsung aja kita lihat di bagian ini ya, tentang laporan keuangan MPMX. Semoga saja bisa. Oh, tidak muncul ya. Kita coba masuk lagi idx.co.id. Lalu kita ketik MPMX. Ah, bisa nih. Lalu kita lihat di kuartal ketiga. Kita download PDF-nya di sini. Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Jadi kita kalikan 1 juta. Laba rugi untuk entitas induk sebesar ini dia 456 miliar rupiah. Yap, dengan PER sebagai berikut 8,25 kali. PBV-nya juga masih murah 0,8. Ya, PER-nya juga ada standar, liquidity-nya juga bagus. Kurang hasilnya 148%. Kita coba cek aset lancarnya seberapa gede. Aset lancar 3,2 triliun rupiah. Lalu liabilitas jangka pendeknya sebesar 2,1 triliun rupiah. Jadi masih lebih gede aset lancarnya ya. Pergerakan saham MPMX memang udah naik banyak banget dari yang sebelumnya ya. Di tahun 2020 pernah terjun ke harga 336 rupiah. Lalu setelah itu mantul terus sampai sekarang harganya ditutup 1.125 rupiah. Itu berarti udah meningkat sekitar 3 kali lipat lebih sih. Tapi memang kinerja perusahaan ini bagus banget ya. Bahkan di saat pandemi sekalipun harga sahamnya pendapatannya tetap ada laba. Nah, ini yang nice banget nih. Apalagi PBV-nya juga masih murah. Jadi ya, bagi teman-teman yang request MPMX ini, kalau mau beli sahamnya juga boleh-boleh aja.
Tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin. Demikian pembahasan daripada perusahaan yang bergerak di bidang distributor motor Honda. Semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.